Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabia Anissa Rahman. Nama saya Hayo Guliah Waidah. Nama saya Naura Kaisa Zahira. Kami dari kelas 12 Atika akan melaksanakan tugas kegiatan pilkada. Yes. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita akan menjelaskan dulu yang pertama apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Demokrasi menjamin kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua warga negara. Dan yang kedua, apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam sistem ini, keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan keadilan, gotong royong, dan juga persatuan. Selanjutnya yaitu penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini. Penerapan demokrasi Pancasila dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilu, di mana rakyat memilih pemimpin secara langsung. Proses ini menunjukkan musyawarah dan penghormatan terhadap hak asasi warga negara. Yang keempat ada sila Pancasila yang berkaitan dan nilai Islamnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mencerminkan nilai musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab mas'uliyah dalam Islam. Pilkada termasuk sebagai nilai praktik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam sila keempat, yaitu kita sebagai rakyat berperan aktif memilih pemimpin dari aspirasi kita. Yang kedua itu ada studi kasus berstatus pemilih tapi tidak melakukan kegiatan pilkada. Yang pertama, hak yang dilanggar. Hak untuk memilih sesuai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak memilih adalah bagian dari kesetaraan dalam demokrasi. Yang kedua, kewajiban yang diabaikan. Kewajiban penyelenggara pemilu untuk menjamin hak warga negara terpenuhi pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kampanye anti pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dengan sosialisasi pentingnya mengecek status DPT secara resmi, mendorong penyelenggara pemilu memperbaiki sistem, membuka jalur pengaduan bagi warga negara yang haknya terlanggar. Gagasan solutifnya, yang pertama digitalisasi data pemilih. Pemilih memiliki pendidikan yang memadai dan penguatan saksinya. Penjelasan tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi baru dan tentunya ilmu baru. Selanjutnya itu ada dua jawaban dari dua narasumber yang sudah kita wawancarai terkait pilkada pada kesempatan kali ini. Mohon izin perkenalkan nama dan pekerjaan. Nama Astri Wijayanti, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Jadi hari ini kan sudah melakukan kegiatan pilkada, boleh informasi dari teknis pemilihan sebagai pemilihnya kan yang dilakukan. Teknis pemilihan sampai hari ini ya. Sebelumnya itu kita pasti sudah didata di wilayah di mana kita tinggal. Kemudian sampai proses hari H itu kita menerima undangan terlebih dahulu. Di undangan itu tertera di mana kita nanti TPS-nya, lokasinya, jamnya. Kemudian pas hari H kita berangkat ke TPS. Sampai sana kita registrasi, kita menunggu giliran. Kemudian setelah giliran kita dipanggil, kita masuk ke bilik suara. Sebelumnya kita dibekali surat suara. Untuk pilkada kali ini di wilayah Jawa Barat ada 2, di wilayah Karawang ini dapat 2, yaitu merah, pemilihan gubernur dan wakil. Kemudian yang biru itu bupati dan wakil bupati. Dan setelah itu prosesnya kita setelah mencoblos pilihan kita sebagai bukti bahwa kita sudah mencoblos itu kita mencelupkan jari kiri
sebagai kita sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan kewajiban kita, hak dan kewajiban. Kesannya menjadi peserta pemilu tahun ini dibandingkan yang sebelumnya yang pemilu Februari kemarin. Perbedaannya ya, kesannya bedanya di mana? Mungkin euforianya itu kan kalau kemarin itu kita memilih presiden, kalau sekarang kan kita memilih bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur di wilayah yang regional lebih kecil. Tentunya ada suatu yang berbedanya. Kita kayaknya lebih kenal nih sama calon bupati yang tempat kita tinggal, itu aja sih. Kalau harapan untuk bupati sama gubernur yang terpilih, Harapannya kepada bupati dan wakil bupati ya, sama gubernur juga. kalau bupati itu kita berharap ini apa ya, bisa mewakili semua aspirasi rakyat yang dimana kita tinggal ini, kita bisa merasakan langsung gitu ya, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan beliau sebagai bupati dan gubernur terpilih, dan sistem yang dikerjakan yang beliau kerjakan itu mudah-mudahan makin terasa untuk keadilan kita sebagai rakyat. Kalau untuk gubernur juga. Sama aja, Terima kasih untuk waktunya. sama. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Haya dari SMA Komentar Ilmu. Mohon izin untuk wawancara. Ya, silakan. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan dan menyebutkan pekerjaan Ibu saat ini. Ya, saya nama Ibu Nining. Pekerjaan saya sebagai guru TK. Ibu kan sudah melakukan pemilihan pilkada pada hari ini. Boleh informasi teknis sebagai calon pemilihan pilkadanya pada hari ini? Ya, pertama sih kami didata dulu ya oleh RT atau RW setempat ya. Kemudian karena sudah tahu ada KTP Karawangnya, kemudian kami diberi undangan untuk datang ke TPS yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu kami datang ke TPS setempat yang sudah ditentukan membawa undangan tadi ya. Kemudian langsung diterima untuk melakukan hak pilihnya ya, nyoblos di situ. Selanjutnya, bagaimana kesan Ibu menjadi peserta pemilu tahun ini dibandingkan pemilu pada Februari kemarin? Untuk pemilu maksudnya untuk pemilu yang sekarang ya, pemilihan bupati dan gubernur itu mungkin lebih mudah ya, lebih menentukan pilihannya lebih sedikit ya, karena calon-calonnya juga tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pemilihan presiden atau anggota legislatif itu lebih banyak, sehingga kalau yang masih belum punya pilihan atau tidak tahu harus pilih yang mana, itu mungkin akan bingung ya pilih yang mana. Tetapi kalau yang sekarang itu kan lebih mudah, jadi tinggal menentukan pilihan yang kita sudah ketahui, yang sudah kita tentukan, yakini, langsung bisa menyoblosnya dan tidak perlu banyak pilihannya karena terlalu banyak ya. Selanjutnya, yang terakhir, apa harapan Ibu untuk Bupati dan Gubernur yang terpilih nanti? Ya, semoga bupati yang sekarang sudah dipilih itu adalah memang yang sudah ditakdirkan Allah untuk menjadi pemimpin, sehingga pemimpin yang terbaik ya untuk masa depan 5 tahun ke depan gitu. Sehingga pemimpin yang sekarang yang sudah terpilih itu adalah pemimpin yang bisa menyayangi rakyatnya dan rakyatnya pun bisa menyayangi pemimpinnya ya gitu. Jadi saling menyayangi, pemimpin tersebut juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Oke, Ibu, terima kasih. Setelah kegiatan pemilihan tadi, kita sudah menanyakan untuk hasilnya kepada petugas, yaitu Pak Agus, untuk hasil dari pemilihan di TPS tadi. Kita udah memberikan surat izin untuk mendokumentasikan tata cara pilkada dan suasana saat di TPS tadi. Kita akan memberi informasi dari hasil pemilihan di TPS tadi. Jadi untuk kategori Gubernur Jawa Barat, paslon pertama mendapatkan suara 20. Paslon 2 mendapatkan suara 36. Paslon ketiga mendapatkan suara 24.
Dan paslon keempat mendapatkan suara terbanyak 273. Selanjutnya di kategori bupati, paslon pertama mendapatkan suara sebanyak 107. Dan paslon kedua mendapatkan suara sebanyak 260. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.